Aku mikirnya 10% lumayan lah, 10% dari 2T itu 200 miliar kan? 200 miliar. Aku kasih kamu 10M, 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 10M dah loh. Pak Tony kalau dapat 200 miliar, Jangan nak diapain? 200 miliar, 10%. bikin stadion bola. Stadion bola. Ya. Aku pertama kali pengen buat masjid lah, buat masjid dulu. Aduh, banyaknya 200 miliar. Banyak, 200 banyak. Dan Karena di mana-mana sekarang di mamang pempek, makan tekwan, cerita 2T semua. Bingung kita kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Guys, apa yang nak dibahas? Apa Mbak yang nak dibahas? Tim kreatif Tentang Uang. uang 2 triliun. masih dengan duit 2 triliun. yang tangan digulet dah. Ketahuan padahal senggol. Akibat disemprot tadi. Iya. Dah mulai cek ini aku. Ada tangan, tanya ke sini. Jadi apa sih? Mungkin heboh tentang Akiditio yang dimana kita ketahui bahwa semua sejagat raya Indonesia ya, bukan cuma Palembang kan? Dunia juga sampai. Dunia sampai tahu ya? Karena dia kan nomor 2 setelah Bill Gates yang nyumbang terbanyak. Terbanyak. Oh, sampai dunia aku baru tahu juga. Jadi 2 triliun itu berasal dari 26 Juli kalau tidak salah si Ibu Hairyanti dan apa sih? Ada dokter Keluarga ya, Profesor Hadi ya, yang keluarga yang mendampingi menyambangi Polda Sumsel ya, untuk menyerahkan secara simbolis duit 2 triliun dalam sebagai bentuk gabus ya. Gabus. Secara simbolis lah itu Iya. kamu. Simbolis ya dengan bentuk Iya, gabus. dalam bentuk gabus Iya. kan. Sebenarnya dan disaksikan oleh gubernur, Dan- kepala dinas kesehatan, pejabat yang berwenang lah kayak itu. Dan jajarannya. Dan ternyata sampai detik ini, hari ini tanggal 5 itu uang itu belum ada. Belum cair. Bahkan dicek tuh uangnya dari seluruh, dari keluarganya, dari cucu, dari adik-beradik itu, uang itu jangankan 2 triliun, setengahnya pun jauh katanya. Itu Setelah sudah dalam berbentuk aset itu kan. Setelah dicek. Iya, setelah dicek dalam bentuk aset juga. Ya, tidak ada. Jadi menurut pakar hukum, ada satu yang aku baca ada satu bilang sebenarnya asumsi ya. ada asumsi Teori. yang bilang benar bahwa ini tidak bisa dipidanakan katanya seperti Ya. itu. Karena kan ini hibah kan, istilahnya tuh ya cuman mau kasih, tidak bisa dipidana. Dan sebenarnya katanya uangnya itu ada, tetapi pencairannya itu tidak gampang karena ada kendala teknis yang melibatkan negara antar negara seperti itu. Ada pakar lagi berasumsi bahwa cuman hoax, yaitu cuman membuat onar lah, membuat publik heboh, tapi dia mengeluarkan berita bohong, padahal uang itu sebenarnya tidak ada. Menurut Pak Weli dan Pak Tony, sebenarnya menurut pendapat kalian seperti apa? Silakan ini. Karena saya lebih muda, silakan lebih tua. Itu diancam pakai pasal apa ya? Jadi pasalnya Ada yang bilang 14, kalau 15. ya, Keonaran. yang nggak ada itu satu-satu dulu, yang dananya tidak ada itu bisa, ada yang bilang bisa tidak dipidana gitu kan. Ya. Kalau jawaban, kalau menurut aku sih kalau memang dananya nggak ada, pertama itu kalau Nggak tentang mungkin dia penipuan datang itu kan ada pihak yang dirugikan kan. Ternyata kalau kita lihat di sini ada tidak pihak yang dirugikan terhadap terhadap cek tersebut, yang pertama. Yang kedua,
ketika cek dicairkan dananya tidak ada, bisakah itu berakhir ke penipuan? Penipuan. Jadi kalau secara menurut aku ini logika ya. Walaupun hibah, tapi dia sudah memberikan cek, tapi uangnya tidak ada dan seharusnya itu sudah cek kosong kan? Cek kosong, ya. Tidak boleh. Iya. Itu sudah tidak boleh itu. Tidak boleh. Karena ada peraturan Bank Indonesia yang tentang cek Ya, kosong dan undang-undang keuangan juga ada menyatakan cek kosong itu berakhir di pidana. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya itu bisa, cuma masalahnya KUHP sama mengenai berita bohong frasa menimbulkan keonaran itu yang kadang memang jadi unsurnya jadi tidak lengkap. Kalau aku bedah satu persatu, beliau ini bisa baik diancam pasal 14 sama 15 KUHP ya. Kalau ayat satunya, barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara sekian-sekian ya. Ayat 2-nya sama, atau melalui pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan sekian. Nah, selanjutnya di pasal 15, nah ini aku dengar juga diancamkan juga ya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran. Nah itu ya, kalau 14-15. Cuma kalau saya pribadi menilai ini ada menerbit keonaran ini tidak ada penjelasan pasalnya ya. Nah berikutnya kalau ditinjau dari ITE ada juga ya, 28 ayat 1 ayat 2 sama 45 ayat 1 ayat 2. Cuma pada pokoknya kalau ITE ini mengakibatkan kerugian konsumen, karena dia kan ini kan udah disiarkan juga ya secara elektronik. Nah jadi dua pasal itu ada frasa kerugian konsumen itu. Jadi kalau ITE agak susah ya, mungkin di KUHP. Di KUHP cuma kayak saya bilang tadi ada kendala di frasa keonaran di kalangan rakyat tuh apa gitu. Kalau dalam konteks kaitan dengan siapa yang mengalami kerugian tadi itu nah onar tuh siapa di sini yang mengalami kerugian tuh siapa, kita sulit ini menjelaskannya. Makanya kemarin ada berita undang-undang ITE mau ada ini ya revisi, ada penambahan pasal tentang menyebarkan berita yang berlebih-lebihan yang kayak gitu. Jadi ada kabar tersangka itu sejauh ini nggak benar ya, beliau masih diperiksa ya. Kalau ibu itu, Ibu Arianti sampai saat ini juga belum jadi tersangka, sebenarnya apa sudah jadi tersangka? Nah kurang ini. Belum kan? Belum. Karena dipanggil kemarin tuh menyangkut kok kenapa dana cair gitu kan, oleh Kapolda dipanggil gitu. Tapi ada juga ya, ini kabar burung ya, entah burungnya dari mana. Ini kabar burung, katanya dana itu sebenarnya ada, tetapi di negara lain. Ini ada teori radikal dari Ibu ini. Katanya itu saya dengar dari kabar burung. Tiba-tiba burung ngomong. Katanya seperti itu. Bohong. Jadi Bu, misalnya kalau kayak saya punya banyak tabungan di luar negeri kan, itu biasanya untuk kita pribadi narik, jadikan rupiah ke Indonesia, masuk ke bank Indonesia. Kenapa pajak? Suami aku kena pajak? Pajaknya pertama pajaknya besar, yang kedua susah kan, harus melibatkan negara kan gitu. Nah kemungkinan sih ada asumsi juga kabar burung yang menyatakan dana mereka itu beradanya di luar negeri, bukan di Indonesia, dan dengan bencana alam seperti COVID ini kemungkinan bisa ditarik ke Indonesia. Itu seperti kabar burung sih, cerita-cerita seperti itu katanya. Dan karena di mana-mana sekarang di mamang pempek, makan tekwan, cerita 2T semua. Dan tadi cerita itu dari pempek kan katanya. Dari mamang Pas pempek kami lagi tadi, makan pempek gerobak tadi, dengarnya kayak itu. Es sumsum, es kembang tahu, pokoknya cerita 2T semua dia. Sebenarnya kita kan kalau dibagi dapat 10 juta sewa kan sebenarnya. Oh, dapat 10 ya? Iya, 10 juta sewa. Iya, awalnya. Lumayan kan beli sepatu bola. Jadi sebenarnya ya mudah-mudahan ya, kita kan belum tahu ya, memang benar memang bakalan ada, tapi kalau lihat sudah Kapolda sudah minta maaf, ini sudah artinya itu tinggal Ya evaluasi juga ya untuk pejabat, mohon maaf ya Bapak dan Bapak Herman Deru, nanti dicek dulu kalau mau ini, atau Pak Herman Deru sama Pak Kapolda salah. nanti Pak bisa. Herman Deru itu
kepala, dia cuman sebagai menyaksikan. Oh iya. Sebenarnya Pak ini yang Harusnya perlu juga dicek. harusnya apa? Ada kejanggalan juga pas penyerahan. Harusnya kan di Sumsel ini kan ada panitia penanggulangan COVID kan. Kenapa dananya nggak Satgas, diserahkan ke sana nggak ke Satgas saja kan? Kenapa harus lewat Kapolda penyerahannya gitu? Tapi dalam tanda kutip lah seperti itu. Bagusnya. Gitu. Ya kita kan cuman Iya. masyarakat ini kan. Tapi sih kalau kita berdoa sih mudah-mudahan dananya ada. Jadi Iya, COVID iya. segera berakhir kan, kita bisa jalan-jalan lah minimal. Iya. Kami sudah bosan di Palembang, biasanya kan sebulan tuh 2 kali kami keluar negeri ya. Setidaknya kemana kita? Pulau Kemarau. Pulau Kemarau. Luar pulau. Oke, sampai situ baik. Kayaknya apa lagi mau ditanya? Nggak ada lagi kan? Kalau tentang Pesan ya, kalau nanti ada hibah-hibah semacam itu di atas ratusan miliar, cobalah ke pengacara channel dulu ya. iya benar. Kita bicara dulu. ya. Kita bicarakan dulu, kita cek dulu. Jadi kan enak pembagiannya kan. Iya, Benar. iya. Jadi kita telusuri, mudah-mudahan dananya ada, kita bisa dapat 10%. Ya gitu. minimal gagal jadi dapat 10% ini aduh. Iya. Gagal ya, padahal kita sudah mau beli showroom ya. Iya, awalnya kan kalau 2T ini ada yang mau kasih 2T ke aku ya. Kan bukan ke aku untuk ke 10%. ini ke negara seandainya. Ini aku ini diserahkan. Aku mikirnya 10% lumayan lah. 10% dari 2T itu 200 miliar kan. 200 miliar. Aku kasih kamu 10M dah loh. Pak Tony kalau dapat 200 miliar, Jangan nanti diapain? 200 miliar 10%. Bikin stadion bola. Stadion bola. Ya. Aku pertama kali pengen buat masjid dulu. Aduh banyaknya 200 miliar. Banyak, 200 banyak. Banyak ya. Tapi sayang gagal. Harus polis dulu. Sayang gagal. Aduh, sedih. Kalian dulu. Sedih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Meja.